Hati yang sakit itu ada 3 kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Yang pertama adalah hifdzul quwwah. Yang pertama adalah hifdzul quwwah. Apa penjelasan apa yang dimaksud Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini? Ada 3 obat hati yang merasa sakit, hati yang tidak bisa menerima kelezatan iman, hati yang tidak bisa menikmati lezatnya Islam, hati yang tidak bisa menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa? Ada 3 cara, ada 3 solusi, ada 3 obat untuk menyembuhkan hati-hati yang sakit tersebut. Yang pertama adalah hifdzul quwwah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, orang yang sakit hatinya, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama adalah hifdzul quwwah, atau menjaga mentalnya daripada sifat-sifat kekufuran, sehingga dia ketika ideologi pemikiran yang masuk di dalam dirinya, dia bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Dan ketika pikiran tersebut sudah bisa memilah, maka hatinya akan bisa membenarkan mana yang hak dan mana yang batil. Dan hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, bahkan fisiknya pun harus dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya bagaimana ketika kita sedang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang malas-malasnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fisik kita harus paksa. Harus kita paksa. Salah satu contoh seperti ini. Kalau sholat itu kan masing-masing, nanti di akhirat itu penghisapannya pun masing-masing. Betul, benar. Tetapi ketika antum dikasih tahu tidak mau dengar, artinya antum tidak mau menerima obat yang dimana obat tersebut dapat menyembuhkan hatimu daripada sakit hatimu tersebut. Bahasanya seperti ini. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan antum berucap seperti ini, kok sholat disuruh-suruh, kok sholat dipaksa-paksa. Kan masing-masing ibadahnya. Itu sudah perkataan dari perkataan syaitan. Antum disuruh dipaksa sholat itu untuk supaya antum bisa masuk surga Allah. Lebih baik dipaksa untuk masuk surga Allah daripada diseret ke nerakanya Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik dipaksa. Perkara iman, perkara daripada nanti dia menghitung. Amal kita diambil oleh satu persatu, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salatnya seperti ini, salatnya seperti ini salatnya seperti ini, simpulan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Memang penghisapan itu masing-masing. Tapi ketika antum tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan ilmu, artinya antum menolak daripada obat yang diperuntukkan untuk hati seorang hamba yang sedang sakit. Karena ilmu dan amal merupakan nutrisi bagi manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, semisalnya ilmu sebagaimana hujan dan hati sebagaimana tanah. Karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan himmayata 'alal mu'adhi. Kalau seorang dokter dalam mengobati pasiennya, ada yang dinamakan tahap yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai macam pantangan sesuai jenis penyakit masing-masing. Ya, kalau ada seorang dokter, pasti dokter itu menyarankan si pasien ini, nih kamu sakit ini, pantangannya ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, ya kan? Nah, itu seorang dokter. Kalau menurut daripada Ibnu Qayyim, orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hindarkan dirinya dari segala bentuk penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati umat manusia, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan di dalam diri kita menanamkan di dalam hati kita suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat kepada Allah, sehingga dosa dan maksiat tersebut menutupi hati kita daripada kebenaran-kebenaran Allah, menutupi daripada hati kita kelezatan iman kepada Allah, menutupi daripada hati kita kenikmatan Islam, kenikmatan agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya orang yang sakit hatinya adalah karena dosa dan maksiat yang dilakukan tersebut. Sumber penyakit bagi hati, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitatan fi qalbihi naktahu sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa inna 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan
perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Ketika seorang hamba melakukan satu saja maksiat, maka Allah akan menempatkan di dalam hatinya satu titik hitam di dalam hati orang tersebut. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, hatinya akan bersih. Namun, jika dia kembali kepada kemaksiatan Allah, akan ditambah titik hitam tersebut sehingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Ar-Ra'an, yang artinya sekali-kali tidak sedemikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi apa yang diusahakan, yang dilakukan seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya, usaha yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan titik demi titik demi titik hitam di dalam hatinya, sehingga hatinya menutupi, sehingga titik hitam tersebut menutupi seluruh hatinya daripada cahaya nurnya Allah masuk ke dalam hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disanadnya dinilai kuat oleh Syu'aib Al-Ma'ud. Nah, dan yang terakhir apa? Istighfarul mawadil fasidah, menghilangkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Nah, tahapan terakhir ini setelah dokter memastikan bahwasannya si pasien ini sudah mendengarkan pantangan-pantangan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan segalanya tidak boleh, maka tahapan terakhir di bagian akhirnya, di bagian keterangan akhirnya apa? Untuk membahas ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tahapan terakhir bagi orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Yang terakhir caranya adalah bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan apa yang selalu dilakukan di dalam dirinya. Dia sesali, dia taubati perbuatan tersebut, sehingga sebagaimana dosa itu tidak dilakukan kembali, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan di dalam hatinya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak lagi mengikuti khutuwatis syaitan, jalan-jalan kesesatan syaitan. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap untuk membayarnya. Nah, jika terkait dengan hak orang lain, ada mempunyai salah kepada orang lain, maka antum wajib meminta maaf kepada orang tersebut. Ketika antum mempunyai tanggungan kepada orang tersebut, antum wajib minta maaf.
antum wajib membayar hutangnya, antum wajib menemui seorang tersebut supaya apa? Nanti di akhirat antum tidak menjadikan diri antum penghalang untuk masuk surga Allah. At-taibuna minal dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. At-taibu minal dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, wahai para santri, maka rajin-rajinlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh berhenti untuk berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dunia ini, agar tidak akan menjadi penghalang nanti kelak di akhirat. Nanti ketika kita bertemu Sang Rabb atau Tuhan, satu-satunya Tuhan penguasa alam semesta ini. Masih ada waktu, Anda sempatkan untuk nah itulah obat daripada 3 obat bagi orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Anda sempatkan untuk menjawab pertanyaan. Masih ada waktu beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang adab-adab belajar. Namanya Syahrul. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis pertama, apa bunyinya? Inna amalu bi'iyat sebagaimana manusia itu, ya kan, atas perbuatannya itu tergantung daripada niatnya. Kalau sudah niat di pondok benar, maka niat tersebut, perbuatan tersebut, atau tingkah laku seorang santri itu akan menuntut daripada dirinya akhlak yang baik, adab yang baik. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan, Jibril mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara orang menuntut ilmu, bagaimana cara orang adab di dalam majelis ilmu. Rukbatai ila rukbatai wa wada'a fakafaihi ala fakhidaihi. Artinya apa? Menempelkan daripada kedua lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan meletakkan daripada kedua tangannya di atas pahanya. Nah, itu adalah salah satu mengajarkan adab cara menuntut ilmu. Artinya apa? Ketika di dalam majelis ilmu, antum duduknya harus rapat, nggak boleh renggang. Agar apa? Agar ketika nanti, ya kan, kalau menyentuh lutut temannya, ya kan, hatinya rapat, itu syaitan tidak mau ngisi. Itu syaitan tidak mau ngisi. Itulah hikmah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat. Dan tangannya di atas kedua tangan. Ana abadan man allamani harfan.
Kata Sayyidina Ali Karomah Mujahid, walaupun aku mengajarkan hanya satu huruf saja, maka satu huruf itu akan bermakna bagi diri seseorang apabila di dalam diri tersebut menerapkan, menjalankan, dan mengajarkan kepada orang lain sehingga ilmunya hidup, sehingga amal dan perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, dawam. Apakah menjadi haram ketika kita sholat kemudian kita kentut ketika kita berdiri dan kita duduk? Kalau kentutnya disengaja maka haram. Diketahui, diingat, kalau kentutnya disengaja, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kentutnya disengaja maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Artinya apa? Dia ini kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada namanya sutroh, ya, sutroh pembatas daripada sholat. Nah, antum keluar untuk kembali lagi. Tapi kalau sengaja di dalam kitab Imam Syafi'i, kalau kentutnya disengaja, antum wajib mengganti pakaian antum yang antum buat kentut itu tadi. Paham di sini? Paham di sini? Karena kita di Indonesia adalah memakai mazhab Imam Syafi'i. Paham di sini? Baru dua yang kejawab. Sebetulnya hari ini anak ingin mengajarkan tentang adab, bagaimana adab Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah. Santri harus punya adab, santri harus punya akhlak. Loh, karena Ustadzah men'ala bi akhlaqil karimah. Santri harus mempunyai adab kepada gurunya, berkhidmat kepada gurunya, taat kepada gurunya, maka itu akan selamat dunia akhirat. Ya. Sebenarnya ini masih ingin anak banyak yang ingin anak sampaikan, tapi waktunya sudah tidak mencukupi. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Insya Allah. Semoga kajian kita pada hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hati kita mendapatkan hidayah sehingga tergerak hati kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menikmati lezatnya iman, Islam, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sakit hatinya, orang tersebut cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat memohon kepada Allah agar hati tersebut tidak lagi mempunyai penyakit di dalam hatinya, sehingga dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana al-fakir, jika ada salah kata, perbuatan maupun perkataan anak itu datangnya dari anak sendiri, karena manusia adalah letak daripada salah dan khilaf. Yang hak itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.